Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Vivin Upesi, NIM B1911051, mahasiswa dari Stikes Pasapua Ambon, Prodi D3 Kebidanan. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman kelompok akan memberikan penyuluhan gizi wanita terhadap daur kehidupan pada anak remaja. Langsung saja kita masuk ke materinya, silakan disimak. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010, batas usia remaja adalah antara 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Pubertas adalah periode pertumbuhan dan perkembangan yang cepat di mana seorang anak secara fisik berkembang menjadi orang dewasa dan menjadi mampu bereproduksi. Dan materi yang selanjutnya yaitu perubahan pada remaja. Pada usia remaja memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda dari usia yang sebelumnya, yaitu masa kanak-kanak. Usia remaja memiliki perubahan secara fisiologi, kemudian remaja juga mengalami kematangan seksual serta pertumbuhan linier. Remaja sering memiliki kepribadian yang labil, kemudian dari segi fisiologi, tubuh juga mengalami perubahan dan lebih matang dari usia anak. Dari segi kematangan seksual, remaja sudah mengalami yang dinamakan pubertas. Dari sini muncul perubahan kematangan dan kematangan ciri seks primer dan sekunder. Contoh yang remaja wanita sudah mengalami menstruasi, kemudian ciri seks sekundernya juga sudah tumbuh, misalnya pembesaran payudara. Kemudian yang laki-laki juga mengalami perubahan pada suara, kemudian tumbuh rambut pada pubis dan sebagainya. Itu merupakan ciri-ciri kematangan seksual bagi primer atau sekunder yang dialami oleh remaja. Kemudian dari pertumbuhan linier, pertumbuhan tinggi badan dari remaja lebih besar dibandingkan ketika anak. Remaja juga mengalami dinamakan growth spurt. Growth spurt yaitu lonjakan pertumbuhan. Growth spurt ini dialami oleh seorang individu pada masa bayi atau dulu sering disebut dengan head spurt growth, atau pertumbuhan secara cepat dan berat badan maupun panjang badan. Dulu dialami ketika individu itu masih pada usia 1 tahun pertama. Nah, ketika remaja, growth spurt atau sering juga disebut head spurt growth juga terjadi lagi pada usia antara 12 sampai 18 tahun. Oke, dan materi selanjutnya, growth spurt pada usia remaja merupakan sebuah masa pacu tumbuh yang membuat tinggi tubuh anak tiba-tiba naik dan menjulang tinggi. Growth spurt pada usia remaja merupakan masa di mana anak mencapai tinggi badan yang maksimal. Remaja mengalami pertumbuhan cepat atau growth spurt serta mengalami masa pubertas. Tingkat pertumbuhan tercepat selama percepatan pertumbuhan diberi label peak high gain velocity. Pertumbuhan melambat setelah mencapai kematangan seksual. Pertumbuhan linier dan peningkatan berat badan berlanjut hingga akhir remaja untuk wanita dan awal 20-an untuk pria. Dan materi yang selanjutnya yaitu remaja memperoleh 40% hingga 50% dari berat badan orang dewasa. Selama masa remaja,
kadar lemak tubuh pada usia remaja meningkat dibandingkan dengan usia anak. Untuk remaja pria rata-rata prapubertas, kadar lemak tubuhnya meningkat dari 15% menjadi 18%. Untuk remaja wanita, kadar lemak tubuhnya meningkat menjadi 22% hingga 26% pada usia remaja. Perbedaan ini antara pria dan wanita pada kadar lemak tubuhnya sangat terlihat. Pria memiliki kadar lemak tubuh lebih rendah bila dibandingkan dengan wanita, karena memang secara fisiologis tubuh manusia untuk deposit lemaknya berbeda antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih banyak massa otot dibandingkan dengan massa lemak, sedangkan pada perempuan lebih banyak massa lemaknya sehingga kadar lemak tubuhnya lebih tinggi bila dibandingkan dengan pria. Ya, kita masuk pada materi yang berikut adalah faktor yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada remaja seperti yang pertama, aktivitas fisik, yang kedua, lingkungan, yang ketiga, pengobatan, yang keempat, depresi dan kondisi mental, yang kelima, penyakit, yang keenam, stres. Kebutuhan gizi pada remaja. Yang pertama, protein. Pada masa remaja, kebutuhan protein cenderung lebih menurun dibandingkan pada usia anak. Pada usia 9-13 tahun, remaja membutuhkan 0,9 gram per kilogram berat badan per hari untuk kebutuhan proteinnya. Pada usia 14-18 tahun, baik remaja laki-laki maupun perempuan membutuhkan 0,8 gram per kilogram untuk berat badan per hari untuk protein yang dibutuhkan. Pada usia 14-18 tahun, remaja perempuan membutuhkan 0,85 gram per kilogram berat badan per hari untuk kebutuhan proteinnya. Untuk kebutuhan lipid pada remaja adalah 25% dari energi total dalam sehari. Asupan lemak yang diprioritaskan untuk remaja adalah asam lemak tak jenuh dan lemak yang baik seperti omega 3 dan omega 6. Sumber-sumber makanan yang memiliki omega 3 dan omega 6 sangat baik untuk direkomendasikan pada usia remaja. Kalsium sangat dibutuhkan pada usia remaja. RDA untuk kalsium adalah 1300 mg untuk semua remaja dengan batas asupan maksimal 300 mg per hari. Yang berikut adalah asam folat. Kebutuhan asam folat untuk remaja usia 9-13 tahun membutuhkan 300 mikrogram per hari. Yang berikut 14-18 tahun membutuhkan 400 mikrogram per hari. Yang berikut adalah besi.
Untuk wanita usia 13 tahun atau sebelum onset menstruasi membutuhkan 8 mg per hari. Setelah menstruasi membutuhkan 15 mg per hari. Untuk pria meningkat dari 8 menjadi 11 mg per hari. Materi yang berikut ialah gizi untuk remaja. Gizi untuk remaja meliputi yang pertama, konsumsi energi cukup sesuai kebutuhan. Yang kedua, konsumsi lemak tidak lebih dari 30% dari total kalori setiap hari. Dan yang ketiga, perhatikan kecukupan mineral. Kebutuhan mineral seluruhnya meningkat pada masa remaja, terutama kalsium, besi, dan seng. Materi yang berikut ialah food habits and eating behaviors. Food habits and eating behaviors, di dalamnya terdapat yang pertama, kebiasaan makan dan ngemil. Yang kedua, kebiasaan makan fast food. Yang ketiga, kebiasaan makan keluarga. Yang keempat, media dan iklan. Dan yang kelima, pola diet yang berkembang dan body image. Yang berikut adalah materi tentang perilaku makan yang salah pada remaja. Perilaku makan yang salah pada remaja meliputi yang pertama, mengikuti pola dan gaya hidup modern. Yang kedua, diet yang salah berkaitan dengan body image. Yang ketiga, menyukai makan di luar rumah bersama kelompoknya. Dan yang terakhir, eating disorder seperti anoreksia nervosa. Itu semua terpengaruh iklan di media sosial. Materi yang berikut ialah remaja dan anemia. Dampak anemia pada remaja kita bisa lihat pada dampak umum, yaitu penurunan imunitas dan konsentrasi. 23% remaja perempuan dan 12% remaja laki-laki di Indonesia mengalami anemia atau kekurangan zat besi. Anemia juga dapat menyebabkan presentasi belajar, kebugaran, dan produktivitas yang menurun. Pada remaja putri, memperbesar risiko kematian ibu melahirkan dan juga dapat menyebabkan bayi lahir prematur dan berat bayi yang rendah. Cara untuk menghindari anemia yaitu konsumsi makanan tinggi zat besi, asam folat, vitamin A dan C, zinc, dan pemberian tablet tambah darah.
Materi yang berikut ialah body image. Body image adalah gambaran mental seseorang terhadap bentuk dan ukuran tubuhnya, bagaimana seseorang mempersepsi dan memberikan penilaian atas apa yang dia pikirkan dan rasakan terhadap ukuran dan bentuk tubuhnya, dan atas bagaimana kira-kira penilaian orang lain terhadap dirinya.